Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Mahendra dengan NIM 4042189. Di sini saya akan menjelaskan materi apa yang telah saya tulis terkait materi metode penelitian. Skripsi atau penelitian sering terasa rumit dan membingungkan, padahal sebenarnya ada alur yang jelas dari awal sampai akhir. Di video ini, aku bakal jelasin dasar-dasar penelitian secara singkat dan mudah dipahami. Nah, materi pertama kita akan membahas yaitu filsafat dan paradigma penelitian. Kita mulai dari paling dasar yaitu filsafat penelitian. Filsafat penelitian itu adalah cara berpikir seorang peneliti dalam memahami suatu masalah. Di dalamnya ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu ontologi, yang mana artinya tentang apa yang sebenarnya diteliti atau realitasnya. Yang kedua, epistemologi, yang mana bagaimana cara kita mendapatkan sebuah pengetahuan, apakah dia bersifat objektif ataupun dia bersifat subjektif. Dan yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi ini adalah nilai dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Nah, dari sini muncul yang namanya paradigma penelitian, seperti positivistik yang memakai data angka, interpretatif yang fokus kepada makna, dan yang kritis yaitu melihat ketidakadilan sosial. Jadi, filsafat ini menentukan bagaimana kita melakukan sebuah penelitian. Nah, dari materi ini timbul pertanyaan saya, bagaimana pengaruh ontologi, epistemologi, dan aksiologi terhadap pemilihan metode penelitian. Next, kita masuk ke materi kedua yaitu masalah dan rumusan. Penelitian itu selalu dimulai dari masalah. Nah, kita harus tahu apa masalah. Masalah adalah fenomena atau kesenjangan antara teori dan kondisi nyata di lapangan. Dari masalah itu, kita buat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang nantinya akan dijawab dengan data. Nah, rumusan masalah itu haruslah jelas, mudah dipahami, dan bisa diteliti. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah apa yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian, yaitu kegunaan dari penelitian tersebut. Nah, manfaat penelitian ini ada 2, manfaat teoris dan manfaat praktis. Semua ini harus saling nyambung supaya penelitian kita itu menjadi lebih terarah. Nah, dari materi kedua ini timbul pertanyaan saya, bagaimana cara menyusun rumusan masalah yang baik agar bisa dijawab melalui penelitian. Nah, kita next masuk materi ketiga yaitu tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis. Nah, tinjauan pustaka ini sendiri yaitu kumpulan teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar penelitian kita. Dari teori itu, kita buat kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel, lalu kita susun menjadi hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara yang nantinya akan diuji dengan data. Jadi, alurnya dari teori menjadi kerangka, lalu menjadi hipotesis. Nah, dari sini timbul pertanyaan, bagaimana hubungan antara tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis dalam suatu penelitian. Next, kita masuk ke materi keempat, yaitu kita membahas analisis dan validitas. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis data, yaitu mengolah data agar bisa menjawab rumusan masalah. Selain itu, data juga harus diuji. Yang pertama itu validitas, yaitu ketepatan data. Sedangkan reliabilitas yaitu konsistensi data. Hal ini penting agar hasil penelitian itu bisa dipercaya. Nah, dari sini timbul pertanyaan saya, yang mana jika suatu data itu tidak valid, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi penelitian itu bukan hanya sekedar kumpulin data, tapi ada proses yang sistematis gitu, dari awal sampai akhir. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.